Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, guru bergerak Indonesia Maju. Perkenalkan, nama saya Kusnulaili Mansurah. Saya adalah calon guru penggerak Angkatan 6 Surabaya, Jawa Timur. Kali ini, saya akan memaparkan tugas dari modul 1.1, yaitu demonstrasi kontekstual pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantoro. Siapakah Ki Hajar Dewantoro? Ki Hajar Dewantoro atau sering dikenal dengan Bapak Pendidikan Nasional adalah aktivis pergerakan kemerdekaan Indonesia. Ki Hajar Dewantoro lahir di Yogyakarta 2 Mei 1889 dengan nama Raden Masuwardi Suryadiningrat, putra dari Gusti Pangeran Haryo Suryadiningrat atau cucu dari Sri Paku Alam III. Beliau menikah dengan Nyi Sutarnina. Sebagai bangsawan Jawa, Ki Hajar Dewantoro mengenyam pendidikan di Europe's Leisure School atau ILS, yakni sekolah rendah untuk anak-anak Eropa. Kemudian melanjutkan ke Quick School yang ada di Yogyakarta. Setelah lulus, Ki Hajar Dewantoro mendapat kesempatan masuk ke Stovia. Karya tulisnya yang berjudul Seandainya Aku Seorang Belanda membuat pemerintah kolonial Belanda menjatuhkan hukuman. Ki Hajar Dewantoro bersama dua temannya, yakni Dr. Cipto Mangunkusumo dan Dr. Douwes Dekker, ditangkap dan ditahan dalam penjara. Mereka bertiga sepakat meminta supaya dibuang ke Belanda, dan permintaan mereka pun dikabulkan oleh Belanda. Saat menjalani pengasingannya di Belanda, Ki Hajar Dewantoro bercita-cita untuk memajukan kaumnya, yaitu kaum pribumi. Ia berhasil mendapatkan ijazah pendidikan yang dikenal dengan nama Europe's Akte atau ijazah pendidikan yang bergengsi di Belanda. Ijazah inilah yang membantu beliau untuk mendirikan lembaga-lembaga pendidikan yang akan ia buat di Indonesia. Di Belanda pula, ia memperoleh pengaruh dalam mengembangkan sistem pendidikannya sendiri. Selain sebagai tokoh pendidikan, Ki Hajar Dewantoro juga pernah menjadi wartawan, aktivis, politikus, dan menteri. Karya tulis beliau diabadikan dalam buku yang berjudul Ki Hajar Dewantoro, buku bagian pertama tentang pendidikan, Ki Hajar Dewantoro, buku bagian kedua tentang kebudayaan, Ki Hajar Dewantoro, buku bagian ketiga tentang politik dan kemasyarakatan, Ki Hajar Dewantoro, buku bagian keempat tentang riwayat dan perjuangan hidup penulis. Ki Hajar Dewantoro wafat di Yogyakarta 26 April 1959. Ki Hajar Dewantoro menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kodrat yang ada pada anak. Dalam menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak, Ki Hajar Dewantoro mengibaratkan peran pendidik sebagai seorang petani. Anak-anak itu seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh Pak Tani di lahan yang telah disediakan. Anak-anak itu bagaikan bulir-bulir jagung yang ditanam. Bila biji jagung yang ditempatkan di tanah yang subur dengan mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang baik, maka meskipun biji jagung adalah bibit jagung yang kurang baik, namun dapat tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan dari Pak Tani. Demikian sebaliknya, meskipun biji jagung itu disemai adalah bibit berkualitas baik, namun tumbuh di lahan yang gersang dan tidak mendapatkan pengairan dan cahaya dari matahari serta tangan dingin dari Pak Tani, maka biji jagung itu mungkin tumbuh, namun tidak akan optimal. Dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Metode Froebel dan Montessori mempunyai perbedaan yang cukup besar, tetapi inti yang dimiliki sebenarnya sama, yaitu mencari jalan lahir untuk mendidik batin.
Dalam proses pembelajarannya, Montessori mementingkan pelajaran panca indera hingga ujung jari pun dihidupkan rasanya, menghadirkan beberapa alat untuk latihan panca indera, dan semua itu bersifat pelajaran. Anak diberi kemerdekaan dengan luas, tetapi permainan tidak dipentingkan. Froebel juga menjadikan panca indera sebagai konsentrasi pembelajarannya, tetapi yang diutamakan adalah permainan anak-anak, sehingga pelajaran panca indera juga diwujudkan menjadi barang-barang yang menyenangkan anak. Namun, dalam proses pembelajarannya, anak masih diperintah. Taman siswa bisa dikatakan memakai kedua metode tersebut. Pelajaran panca indera dan permainan dianggap satu dan tidak bisa dipisah. Sebab, dalam taman siswa terdapat kepercayaan bahwa dalam segala tingkah laku dan segala kehidupan anak-anak sudah diisi Sang Maha Among atau pemelihara dengan segala alat-alat yang bersifat mendidik. Permainan anak Jawa seperti dakon, cublak-cublak suweng, dan kubuk mendidik anak-anak tentang pengertian perhitungan dan perkiraan atau taksiran. Ki Hajar Dewantara membedakan kata pendidikan dan pengajaran dalam memahami arti dan tujuan pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam mencari ilmu atau faedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Ki Hajar Dewantara hendak mengingatkan pendidik bahwa pendidikan anak sejatinya menuntut anak mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan alam dan zaman. Bila melihat dari kodrat zaman, pendidikan saat ini menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad 21. Sedangkan dalam memaknai kodrat alam, maka konteks lokal sosial budaya murid di Indonesia Barat tentu memiliki karakteristik yang berbeda dengan murid di Indonesia Tengah atau di Indonesia Timur. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan, sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta, karsa, sehingga menciptakan karya. Ki Hajar Dewantara menjelaskan, keluarga menjadi tempat yang utama dan paling baik untuk melatih pendidikan sosial dan karakter baik bagi seorang anak. Keluarga merupakan tempat persemaiannya pendidikan yang sempurna bagi anak untuk melatih kecerdasan budi pekerti. Keluarga juga merupakan sebuah ekosistem kecil untuk mempersiapkan hidup anak dalam bermasyarakat dibanding dengan institusi pendidikan lainnya. Demikian demonstrasi kontekstual yang menyiratkan pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.